Avengers! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Ica Kurnia Putri dari SMA Negeri 1 Gadingrejo kelas 10-2. Dan bersama rekan saya, Firdaus Nopal Zara sebagai teman Ica. di sini kita berdua akan melakukan wawancara tentang suku Sunda. Dan untuk narasumbernya ada Firda. Suku Sunda adalah salah satu suku terbesar di Indonesia yang banyak tinggal di Jawa Barat. Orang Sunda dikenal ramah, sopan, dan suka hidup rukun. Dengan prinsip sili asih, sili asa, dan sili asuh, Firda ini kan orang Sunda ya. Asal suku Sundanya itu dari mana ya? Kalau aku sendiri ya, aku kan emang lahir sama besar kan udah di Lampung. Ya. Nah, tapi kakek nenek aku yang berasal dari suku Sunda itu dia asalnya dari Tangerang. Sebagai orang Sunda, sejak kapan kamu tinggal di sini? Aku dari lahir sampai besar emang udah di Lampung. Nah, bagi saya tuh Lampung udah rumah utama bagi saya. Dulu kan tadi kan katanya nenek sama kakek di Tangerang ya, dari Tangerang. Nah, di Tangerang itu kamu sendiri udah pernah ke Tangerangnya belum? Pernah 2 kali. Udah pernah ya. Udah pernah. Di sana masih ada bibi. Aku sendiri kan orang Jawa nih ya, jadi belum terlalu banyak lah tentang suku Sunda itu tradisinya apa aja. Nah, untuk tradisi yang sampai saat ini masih kamu sering lakukan dengan keluarga itu apa aja? Tradisi Sunda yang masih sering aku lakuin bareng keluarga itu namanya tradisi Sunda cucuruk. Nah, tradisi cucuruk itu tradisi makan bersama keluarga menjelang bulan Ramadan. Hidup di lingkungan yang mayoritas Jawa nih ya, gimana sih penggunaan bahasa Sunda sehari-hari kamu? Apakah masih digunakan? Kalau aku pribadi ya, itu tuh jarang banget sih pakai bahasa Sunda. Karena aku sama keluarga juga tuh pakai bahasa Indonesia. Nah, apalagi mayoritas warga di lingkunganku kan bahasanya Jawa ya. Nah, jadi ya jarang yang pakai bahasa Sunda. Jadi aku juga jarang pakai bahasa Sunda. Tapi kalau menggunakan bahasa Jawa sering, Sering sih. Sering itu malah lebih sering daripada bahasa Sunda. karena udah kebiasaan dari Karena kebiasaan mayoritasnya. yang mayoritas warga Jawa kan bahasa Jawa. Nah, jadi aku juga pakainya bahasa Jawa sama bahasa Indonesia. Sebagai orang Sunda, nilai atau prinsip apa yang masih dijunjung tinggi sama kamu? Prinsip Sunda yang masih aku junjung tinggi itu sili asa, sili asu, dan sili asih. Yang artinya yaitu saling mencerdaskan, saling menjaga, dan saling menyayangi sesama. Tiap budaya pasti mempunyai makanan khas masing-masing ya, dan mungkin nggak banyak orang tahu sih makanan khas Sunda itu apa. Aku juga kurang tahu ya, kebanyakan tuh mayoritas suku Sunda itu sukanya apa. Tapi menurut kamu makanan khas Sunda apa yang mempunyai nilai? Makanan ya, makanan Sunda itu tuh menurut aku nasi timbel, sambal dada, sama lalapa segar. Karena 3 makanan ini yang paling sering ada di tradisi makan bersama cucuruk itu. Nah, itu makanan yang pasti ada ketika kita melakukan tradisi cucuruk. Kan kamu hidupnya berdampingan dengan suku Jawa nih ya, mayoritas Jawa nih. Nah, pengalaman kamu hidup dengan mayoritas suku Jawa itu gimana? Pengalaman aku tuh sangat menyenangkan, harmonis, karena saya banyak belajar perspektif baru dan saya mendapatkan banyak saudara baru. Teman-teman juga rata-rata Jawa ya? Teman-teman juga rata-rata Jawa, tapi ada beberapa Sunda. Tapi kamu sendiri pernah nggak sih mengalami perbedaan budaya gitu? Terus cara kamu menyikapinya itu gimana? Perbedaan budaya ya pasti pernah, karena setiap orang kan beda-beda. Nah, biasanya tuh perbedaannya tuh logat sama kebiasaan. Nah, cara aku menyikapinya tuh ya saling bercerita dan menjelaskan maksud masing-masing agar nggak terjadi kesalahpahaman. Ya. Menurut kamu nih ya, Za, cara menjaga toleransi antar suku itu gimana? Yang paling penting kita harus menghargai dan menghormati ya. Dan kita nggak boleh merendahkan suku lain. Nah, juga kan kita harus fokus sesama warga. Sebagai generasi muda nih ya, Za, kayak kita ini, pastinya banyak sekali tantangan untuk melestarikan budaya ya. Mulai dari mungkin pertemanannya, misalkan kita penginapan.
bahasa daerah kayak dibilang, ih apa sih kayak nggak kekinian banget gitu ya. Terus juga kan, apalagi di era zaman teknologi kayak gini nih, kan banyak sekali karena kita terlalu fokus dengan media sosial gitu ya, jadi kan kita lupa dengan dunia luar, lupa dengan tradisi kita yang udah kita lakuin biasanya. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini ya, pesan apa sih buat anak muda yang bisa kamu sampaikan untuk melestarikan budaya? Pesan Ya, Pesannya yaitu jangan malu buat gunain bahasa daerah sendiri dan tetap melestarikan budaya asli tanpa menutup diri dari keberagaman lain, karena keberagaman itu adalah kekayaan. demikianlah wawancara dari saya Ica. Dan saya Gilza. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.